Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini yang baru kali menemukan channel saya. Silakan dibantu untuk like, subscribe, dan bisa share ke teman, keluarga, tetangga, silakan atau anak-anaknya. Barangkali pengalaman-pengalaman saya di channel ini yang membahas keluhan seputar lambung ya bisa bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari teman kita. Komennya di samping ini silahkan dibaca teman-teman ya. Dari Kak Rika ya, tak bacakan. Kak, kalau makan santan, ketan, pedas itu di perut atau di ulu hati nggak sakit? Oke. Tapi di belikat kadang cekak-cekit itu bentar. Jadi celaka-celekit itu coba sebentar di belikat ya. Di sinilah ya. Itu apakah termasuk keluhan lambung juga? Oke, untuk Kak Rika, saya akan membahas berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya. Oke, Kak Rika, makan yang sifatnya santan, ketan, pedas, ini memerlukan pH asam lambung yang ideal keasamannya. Jika asam lambung kita tidak ideal keasamannya, enzim pencernaan kita akan kurang aktif, sehingga makanan tadi kurang bisa dicerna, akibatnya akan menyebabkan reflux. Nah, terkadang reflux ini tidak begitu kita rasakan, gitu ya. Namun yang terasa mungkin di otot-otot, bisa di dada, belikat, ya, area sini, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Kakak ini di area perut dan ulu hati nggak sakit, nggak bermasalah, berarti di area lambungnya aman, tidak ada luka lambung. Nah, kemudian kakak kan bertanya, apakah termasuk keluhan lambung? Jawabannya iya. Yang bermasalah di mana? Di asam lambungnya. Keluhan seputar lambung bukan hanya di luka lambung atau di mukosanya. Asam lambung ya teman-teman ya, yang diproduksi oleh lambung itu sendiri ya, dia mengeluarkan asam lambung itu juga bisa bermasalah teman-teman, seperti yang Kak Rika alami ini. Jadi teman-teman ya, lambungnya enggak apa-apa, tidak ada luka, tapi kok ada keluhan ya, keluhannya tidak di lambung, biasanya di area perut ke atas, bisa sesak, bisa dada panas ya. Kalau ini dalam hal ini celaka-celekit ya, di belikat ya, kadang nyeri dada kiri, kadang seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal ini Kak Rika, sementara sebenarnya jangan dulu makan yang santan, ketan, pedas, jangan dulu. Kalau pedas sih dikit-dikit sih oke ya, namun tetap karena ini memerlukan pH asam lambung yang ideal. Nah Kak Rika, untuk terapi pemulihan dari asam lambung. Jadi teman-teman ya, asam lambung kita ini sebenarnya itu kondisi idealnya itu asam. Ya. Nah, kenapa kok asam lambung kita ini bisa bermasalah? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terganggunya pH asam lambung kita. Yang pertama dari makanan. Apa yang kita konsumsi? Yang pertama, teman-teman ya, biasanya kita mempunyai kebiasaan makan makanan yang tinggi gula, bergluten, kemudian makan makanan seperti santan, ketan, pedas ini mempengaruhi juga. Namun yang sangat-sangat mempengaruhi ini yang ini, tinggi gula teman-teman ya. Kemudian makanan yang ultra processed food, makanan bertepung terigu yang digoreng, makanan yang mengandung lemak trans gitu ya, lemak trans, contohnya kerupuk, goreng-gorengan tadi, snack-snackan itu lemak trans semua. Itu bisa menyebabkan asam lambung kita bermasalah karena diolah oleh asam lambung itu cukup sulit dan tidak alami. Tidak hanya asam lambungnya bermasalah, usus halus teman-teman bisa bermasalah, namanya leaky gut atau sindrom usus bocor yang menjadi cikal bakalnya terjadinya autoimun. Nah, jangan khawatir dulu ya, karena saya juga mengalami itu, tenang aja. Jadi selama kita bisa menjaga pola makan, kita pasti akan bisa pulih teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan Kak Rika tadi. Asam lambung tadi ya penyebabnya ya dari makanan, kemudian dari pola pikir ya, stres berlebihan bisa, kemudian dari pola aktivitas, kita terlalu banyak mager. Ketika kita terlalu banyak mager ya, malas gerak, jarang olahraga teman-teman ya,
metabolisme kita ini akan terganggu, teman-teman. Nah, oleh karena itu memulihkan GERD ya seperti Kak Rika ini, yang diperbaiki adalah 4 pilar ini yang saya bikin di video saya ini. 4 pilar pemulihan GERD. Pola makan diperbaiki, pola aktivitas diperbaiki, pola pikir diperbaiki, kemudian pola aktivitas ya. Jadi saya ulangi lagi, pola makan, pola pikir, pola istirahat, pola aktivitas. Istirahat dalam arti apa? Tidur harus cukup. Walaupun kita sulit tidur, harus dipaksa untuk tidur. Pola aktivitas apa? Kita harus bergerak, kita harus olahraga, ya. Kemudian pola pikir, tidak boleh stres. Ketika kita stres, teman-teman ya, hormon kortisol meningkat. Metabolisme kita juga terganggu, teman-teman. Dan pola makan ini tadi. Jadi 4 pilar ini untuk pemulihan yang dialami Kak Rika. Terapkan 4 pilar ini, teman-teman ya, teman-teman akan pulih. Namun ya, setelah pulih tetap jaga pola makan karena tubuh kita akan sangat-sangat sensitif terhadap makanan-makanan yang pertama lemak trans, makanan ultra processed food ya. Lemak trans ini juga sama lah ya, dari ultra processed food ini juga mengandung lemak trans ya. Kemudian makan makanan yang tidak alami, contohnya ya kembali lagi ke makanan ultra processed food tadi. Kemudian tepung terigu juga kurang oke, dan beberapa makanan yang mungkin teman-teman agak sensitif, bisa jadi dari kacang-kacangan, kedelai atau lain-lain ya. Nah, oleh karena itu Kak Rika patuhi benar-benar pola makannya ya, diperhatikan betul apa yang dimakan Kak Rika ya. Santan ketan pedas ini sebenarnya memang pantangan bagi kita yang mengalami keluhan seputar asam lambung ya. Keluhan seputar asam lambung biasanya kalau di dunia medis dinamakan dispepsia. Kalau katupnya sudah terbuka dinamakan GERD. Karena apa? Sudah reflux ya. Jadi pertama biasanya perut kita kembung-kembung aja, kemudian mungkin begah gitu ya. Katup belum terbuka, belum terjadi celeka-celeki di sini, belum terjadi sesak, belum terjadi dada panas ya, belum terjadi mulut asam dan lain-lain. Itu biasanya orang cuek. Saya dulu juga gitu, saya nggak tahu teman-teman. Saya dulu kadang itu malam capek gitu ya, sendawa, tapi sendawa saya kira masuk angin biasa. Ya udah saya minum tolak angin, enak badan saya. Padahal itu adalah kondisi lambung kita, asam lambung kita itu kurang asam. Karena dulu saya tidak mengenal cuka apel, saya tidak mengenal probiotik, saya tidak mengenal tape. Bukan tidak mengenal dalam artian tidak tahu. Tidak mengenal bukan artian tidak mengetahui, tapi tidak mengenal, tidak saya kenalkan ke dalam tubuh saya. Nah, setelah saya terkena GERD, saya memulai mengenal apa itu probiotik, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, apa yang dibutuhkan oleh pencernaan. Itu mulai saya pelajari. Karena apa? Saya ingin sembuh alami. Dalam artian sembuh alami, saya tidak mau menggunakan bahan-bahan kimia karena sejatinya tubuh kita, teman-teman ya, ini membutuhkan nutrisi. Ya, cairan jelas. Kita yang mengalami seputar GERD, teman-teman ya, air putih harus cukup, teman-teman. Kalau perlu kita minum ini air kelapa muda. Jika perlu memang ya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Penting ini. Karena apa? Membutuhkan ini biar terhidrasi cairannya. Ini penting sekali ya. Air putih penting sekali Kak Rika ya. Walaupun teman-teman yang mengalami GERD nanti ada yang mengalami sering buang air kecil. Itu efeknya dari leaky gut-nya. Jadi erat hubungannya antara lambung dan usus halus, teman-teman. Ya, itu perlu digarisbawahi. Oke, seperti itu Kak Rika bahasan kita di video ini. Semoga bermanfaat. Silakan komen-komen yang mau saya balas dengan video seperti ini. Namun kalau komennya belum terbalas, mohon maaf ya, karena saya pilihi juga. Dan yang sekiranya perlu saya balas biasa, ya sudah saya balas biasa. Yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut atau lebih panjang akan saya bikin video seperti ini. Oke teman-teman, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.